pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Saya berharap kalian tetap sehat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa segera bertemu dalam pembelajaran offline. Tapi pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan sistem online. Tetap semangat, perhatikan pada apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan pada tumbuhan telah selesai kita bahas pada minggu yang lalu, dan sekarang kita lanjutkan sistem perkembangbiakan pada hewan pada pagi hari ini. Dan perhatikan apa yang saya jelaskan di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat. Kalian mengetahui tentang perkembangbiakan pada hewan pada khususnya, dan kalian bisa melihat pada kehidupan kita sehari-hari bagaimana hewan berkembang biak dan bagaimana kelebihan dan kekurangan pada sistem perkembangbiakan pada hewan yang berbeda-beda. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, hari ini kita akan melanjutkan sistem reproduksi pada hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam perkembangbiakan hewan secara vegetatif. 3. Siswa dapat menyebutkan contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan hewan secara generatif. 5. Siswa dapat menjelaskan gametogenesis pada hewan. 6. Siswa dapat menjelaskan pembuahan pada hewan. 7. Siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. 8. Siswa dapat menjelaskan metamorfosis pada hewan. Yang pertama, reproduksi vegetatif pada hewan. Reproduksi vegetatif pada hewan dibedakan menjadi 3, yaitu fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Apa yang dimaksud dengan ketiga perkembangbiakan vegetatif ini? Pada masa kita di SD dulu sudah pernah dijelaskan untuk fragmentasi dan pembentukan tunas. Nah, tidak berbeda dengan pembelajaran di SD. Fragmentasi ini adalah pemotongan atau pematahan tubuh induknya menjadi 2 bagian atau lebih. Yang kemudian dilanjutkan dengan regenerasi, yaitu membentuk bagian-bagian tubuh yang tidak ada pada potongan tubuh tersebut. Maksudnya adalah jika dalam hal ini contohnya planaria terpotong menjadi 2 bagian, bagian kepala dan bagian ekor, maka bagian kepala ini akan membentuk ekor yang baru, sedangkan bagian ekor ini akan membentuk bagian kepala yang baru. Ini yang dimaksud dengan regenerasi, membentuk bagian tubuh yang tidak ada pada potongan tubuh tersebut. Nah, kalau misalnya planaria tersebut terbelah menjadi 2 bagian, kiri dan kanan, maka masing-masing juga akan membentuk bagian yang tidak ada pada bagian tubuh tersebut, sehingga satu planaria ini kemudian akan berubah menjadi 2. Ini yang disebut dengan fragmentasi. Yang ekstrim adalah ketika planaria ini kemudian memotong tubuhnya menjadi 3 bagian, maka masing-masing bagian ini
akan membentuk bagian yang tidak ada pada bagian tubuh yang terpotong tersebut. Jadi bagian kepala membentuk ekor, bagian ekor membentuk kepala, bagian badan yang tidak ada kepala dan ekornya akan membentuk kemudian kepala dan ekornya. Ini cara perkembangbiakan yang sangat istimewa, dan tentu perkembangbiakan ini akan bisa menjadi cepat jika menjadi potongan-potongan tubuh yang banyak seperti ini. Pembentukan tunas. Nah, pembentukan tunas ini terjadi dengan cara tumbuhan yang sudah dewasa ini kemudian membentuk tunas yang masih kecil, kemudian tunas ini menjadi semakin besar, dan ketika tunas ini semakin besar, dia kemudian akan terpotong, dan potongan tunas ini akan menempel pada batu-batuan dan akan tumbuh menjadi hewan yang baru. Nah, ini terjadi pada hidra, biasanya seperti itu. Jadi tunas ini akan membentuk hidra yang baru dan menempel pada batuan, tumbuh menjadi hidra yang dewasa, menghasilkan tunas lagi, kemudian dilepaskan lagi, dan akan berkembang biak seperti itu seterusnya. Juga pada ubur-ubur juga memiliki cara yang sama. Ubur-ubur memiliki dua cara perkembangbiakan, vegetatif dan generatif. Yang kita bahas di sini adalah perkembangbiakan secara vegetatifnya, di mana yang dewasa ini kemudian membentuk semacam tunas, tunas disebut dengan tunas medusa. Ketika kemudian sudah dewasa, terlepas akan menjadi ubur-ubur yang bisa bergerak bebas. Dan kemudian setelah itu dia akan berkembang biak secara generatif dan jadi menghasilkan tunas lagi dan akan tumbuh lagi seperti itu. Ini cara perkembangbiakan menggunakan tunas. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yang disebut dengan parthenogenesis, yaitu hewan akan menghasilkan keturunan baru dengan dua cara. Yang satu, ovum dibuahi menjadi hewan betina, sedangkan yang tidak dibuahi menjadi hewan jantan. Hewan betina ini biasanya menjadi pekerja, ataupun sekalipun menjadi hewan jantan, dia akan juga menjadi hewan pekerja. Nah, ovum yang tidak dibuahi ini akan pasti menjadi hewan yang jantan seperti ini. Jadi ini ratu dengan 32, ini pejantannya 16 ya. Kemudian ini akan kemudian membelah menjadi 2, 16 dan 16, terjadi parthenogenesis tanpa pembuahan, dia tumbuh menghasilkan keturunan yang baru menjadi lebah pekerja. Sedangkan yang mengalami pembuahan di sini dia akan menjadi ratu yang bisa berkembang biak, ataupun pejantan yang bisa membuahi ratunya. Sedangkan lebah pekerja ini baik jantan maupun betina tidak bisa berkembang biak. Dia hanya bekerja, dia hanya bertugas menjadi pekerja atau menjadi prajurit di sini. Demikian perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Nah, reproduksi generatif pada hewan. Perhatikan di sini kata generatif, apa yang dimaksud dengan reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah reproduksi yang terjadi dengan pembentukan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan disebut testis, yang akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sel sperma. Sedangkan alat kelamin betina disebut ovarium, dia akan menghasilkan sel telur atau ovum. Jangan dibayangkan telur di sini seperti telur ayam, walaupun telur ayam, telur angsa,
telur burung itu merupakan sama sel telur, tapi sel telur pada unggas itu sel telur yang besar, sedangkan sel telur pada hewan-hewan di sini itu kecil. Nah, bagaimana proses reproduksi generatif pada hewan setelah terjadinya proses pembentukan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina ini? Nah, proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut gametogenesis. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan, spermatogenesis, dan pembentukan sel kelamin betina, oogenesis. Ini seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, tapi di sini terjadi proses pembentukannya secara lebih lengkap. Kalian bisa memperhatikan gambar-gambar di sini pada spermatogenesis di sini. Nah, proses ini sudah kita jelaskan pada bab yang lalu bagaimana proses pembentukan sel telur maupun sel sperma pada tumbuhan. Nah, perhatikan pembuahan eksternal dan internal pada hewan. Diperlukan pembuahan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan, pada perkembangbiakan generatif ini supaya bisa menghasilkan individu yang baru. Nah, proses pembuahan itu sendiri dibedakan menjadi dua, eksternal dan internal. Nah, pembuahan itu sendiri merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Proses terjadinya pembuahan itu sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, pembuahan eksternal. Eksternal itu terjadi di luar tubuh induknya. Maksudnya adalah hewan betina mengeluarkan sel telur sebelum dibuahi, mengeluarkan sel telur ke dalam air, dan kemudian hewan jantan mengeluarkan sel sperma pada sel telur itu, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang terjadi di luar tubuh induknya. Ya, jadi induk betina melepaskan sel telur yang sangat banyak ke dalam air, kemudian induk jantan mengeluarkan sel spermanya ke lokasi sel telur itu berada sehingga terjadi pembuahan. Nah, tentu saja perlu kalian ketahui bahwa sel telur yang dikeluarkan oleh induk betina ini tidak mempunyai cangkang, sehingga ketika keluar dari tubuh induknya masih bisa dibuahi oleh sel sperma. Nah, sebaliknya pada hewan yang bukan organisme akuatik, bukan hewan air, terjadi pembuahan internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, bedanya di sini. Jadi kalau pembuahan internal ini, misalnya sel telur itu dikeluarkan, maka terjadi pembuahan dulu di dalam tubuh induk betina, kemudian akan membentuk kulit yang dari cangkang, misalnya ayam, burung, angsa. Setelah terjadi pembuahan, kemudian baru terbentuk cangkangnya, dan kemudian baru dikeluarkan. Sedangkan di sini sel telur dikeluarkan dulu, baru terjadi pembuahan. Itu beda antara pembuahan eksternal dan internal. Yang eksternal tidak terdapat kulit cangkang yang keras, sedangkan internal mempunyai cangkang yang keras jika telur itu dikeluarkan. Jika tidak, maka sama-sama tidak memiliki cangkang. Misalnya pada kuda, sapi, kambing terjadi pembuahan internal, tetapi sel telurnya kemudian tidak dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, berikutnya pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ada beda yang seringkali kita tidak menyadarinya. Pertumbuhan dan perkembangan seringkali kita menganggapnya sesuatu yang sama.
Padahal antara pertumbuhan dan perkembangan itu adalah sesuatu yang berbeda. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan bersifat irreversibel, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Nah, ini dijelaskan di sini, hewan bertambah besar itu karena ada dua hal, bertambah ukuran selnya jadi semakin besar, atau bertambah jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Nah, bersifat irreversibel ini artinya jika suatu makhluk hidup sudah menjadi tinggi, tidak mungkin dia berkurang menjadi lebih pendek lagi. Misalnya hewan itu kalau semula ukurannya 90 cm tingginya, tumbuh menjadi 100 cm, tidak akan dia turun lagi menjadi 90 cm lagi. Itu yang disebut dengan irreversibel, tidak dapat kembali ke ukuran yang semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur tertentu. Perkembangan ini menyebabkan perubahan bentuk tubuh yang bersifat kualitatif, di mana perkembangan menuju hewan yang dewasa, artinya hewan yang kemudian siap untuk berkembang biak. Kita lanjutkan lagi dengan metamorfosis. Yang dimaksud dengan metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa. Itulah yang disebut dengan metamorfosis. Perhatikan di sini perubahan bentuk tubuh, ya. Perubahan bentuk tubuh. Jadi ada yang bentuk tubuhnya berubah secara total ketika terjadi perkembangan bentuk tubuh ini. Perubahan bentuknya bisa betul-betul berbeda dari awal sampai kemudian menjadi hewan yang dewasa. Nah, metamorfosis itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Contohnya, metamorfosis yang sempurna adalah kita sudah sangat mengenalnya, yaitu kata. Kenapa kata disebut sebagai metamorfosis sempurna? Ingat, jika perubahan bentuk tubuh itu dari hewan yang baru menetas sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya, itu yang disebut dengan metamorfosis yang sempurna. Nah, perhatikan di sini, ketika kata itu bertelur, telur itu menetas, maka yang kita bayangkan kita akan bertemu dengan kata-kata yang kecil, sangat kecil, dengan kaki-kaki yang sudah sempurna seperti ini, tapi ternyata tidak. Ketika telur itu menetas, yang keluar adalah berudu atau kecepong seperti ini. Jadi sangat berbeda dengan bentuk hewan yang dewasa sebagai katak dewasa ini. Nah, kemudian dia akan tumbuh, kecepong ini berkembang biak, bernafas bukan berkembang biak, bernafas menggunakan insang, kemudian membentuk kaki kecil seperti ini. Semakin dia besar, ekornya juga akan semakin memendek. Kemudian akan terbentuk kaki yang lebih sempurna, jadi berkaki 4, dan kemudian ekornya akan hilang menjadi katak muda dan menjadi katak yang dewasa. Ini yang disebut sebagai metamorfosis yang sempurna, di mana hewan yang baru menetas bentuknya jauh berbeda dengan katak yang dewasa. Pun sama yang terjadi pada kupu-kupu. Ketika kita membayangkan kupu-kupu ini bertelur kemudian menetas, waktu saya masih SMP, masih SD dulu waktu kecil, ketika ada kupu-kupu yang bertelur di
pohon-pohon di depan rumah saya membayangkan telur yang menetas ini akan menjadi kupu-kupu yang kecil, mungil, yang lucu seperti itu. Tapi ternyata tidak. Begitu telur kupu-kupu ini menetas, yang keluar adalah ulat yang menyeramkan seperti ini. Kadang-kadang berbulu, menyebabkan gatal yang luar biasa, dan bentuknya menakutkan. Nyaris tidak ada orang yang suka dengan ulat ini. Dan kemudian setelah dia makan cukup, dia akan membentuk semacam kepompong, ya, semacam kokon sebagai tempat untuk bersembunyi selama dia tidak melakukan aktivitas. Disinilah terjadi perubahan yang sangat mencolok. Ulat yang menyeramkan itu kemudian akan tumbuh menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, perlu kalian perhatikan ada satu proses di sini yang juga menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kepompong ini kemudian terbuka sedikit begitu, maka akan terlihat di sana kupu-kupu mungil yang sedang berusaha keras untuk keluar dari kepompongnya. Kadang-kadang kasihan ketika melihat kupu-kupu itu berusaha keras untuk keluar dari kepompongnya. Kita barangkali bisa membantunya dengan memotong kepompongnya yang kuat ini dan mengeluarkan kupu-kupunya sehingga dia tidak terlalu menderita untuk berusaha berjuang keluar dari kepompongnya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa usaha kupu-kupu untuk keluar dari kepompongnya yang keras itu merupakan latihan yang sangat baik bagi sayap-sayap kupu-kupu ini. Sehingga ketika kalian membantu untuk merobeknya dan mengeluarkannya, kupu-kupu akan segera keluar. Tetapi kupu-kupu yang keluar tanpa usaha, tanpa latihan itu, dia selama hidupnya tidak akan bisa terbang. Sehingga bahwa latihan yang berat untuk keluar dari kepompongnya ini merupakan latihan yang sangat baik untuk perkembangan sayap-sayapnya, sehingga ketika dia berhasil untuk keluar dari kepompongnya secara alami, maka saat itu juga dia bisa terbang. Nah, perlu kalian juga bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari bahwa latihan yang keras selama kalian sekolah, latihan yang keras selama kalian belajar, itu adalah mempersiapkan kalian supaya ketika kalian dewasa menghadapi kehidupan yang keras itu, kalian sudah siap. Jangan bermanja-manja dengan selalu dibantu oleh orang tua untuk mencukupi kebutuhan kalian yang bisa kalian lakukan sendiri. Lakukanlah sendiri, sehingga ketika kalian dewasa berumah tangga sendiri, kalian sudah menjadi orang yang siap untuk melakukan, untuk menghadapi kehidupan yang kadang-kadang itu juga keras. Nah, sedikit keluar dari masalah tentang metamorfosis itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna karena hewan yang baru menetas, ulat ini bentuknya jauh berbeda dengan hewan yang dewasa, kupu-kupu yang semacam ini. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain tentang metamorfosis yang sempurna ini. Contoh-contoh yang lain yang terjadi di alam itu sangat banyak, khususnya pada serangga, misalnya pada lalat, pada nyamuk, pada kumbang misalnya, itu semuanya mengalami metamorfosis yang sempurna seperti ini. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah ketika hewan yang baru menetas bentuknya hampir mirip dengan hewan yang dewasa. Contoh di sini yang ditunjukkan adalah pada belalang. Belalang bertelur, telur yang menetas mengeluarkan belalang kecil yang bentuknya tidak sama dengan hewan dewasa. Tidak samanya pada apa? Tidak samanya adalah bahwa
belalang yang baru menetas ini belum memiliki sayap seperti induknya. Kemudian semakin dewasa, semakin besar, sayapnya akan semakin panjang, tumbuh, dan ketika dewasa, maka sayapnya menjadi sempurna, dapat dipergunakannya untuk terbang. Inilah perbedaan antara hewan yang baru menetas pada metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan yang baru menetas masih belum memiliki sayap, sedangkan yang sudah dewasa memiliki sayap yang sudah lengkap. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna ini misalnya pada jangkrik, belalang, kecoa yang paling populer seperti itu, dan kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain di dalam kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita. Kromosom dan pembelahan sel. Salah satu ciri penting reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Artinya tidak sama persis dengan induknya. Kenapa? Karena perkembangbiakan secara genetik ini merupakan gabungan dari gen dari induk yang jantan dan induk yang betina, sehingga hasil keturunannya pasti berbeda dengan induknya secara genetiknya. Nah, reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies. Artinya apa? Dia akan menghasilkan keturunan yang mungkin berubah bentuknya semakin banyak, dan semakin banyak. Mungkin warnanya, mungkin bentuk rambutnya, mungkin bentuk telinganya, mungkin bentuk kakinya, dan lain-lain yang berbeda dari induknya. Nah, sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Kromosom inilah yang menentukan keturunan-keturunan yang baru, keturunan-keturunan yang ada pada generasi berikutnya dari kromosom ini. Hewan-hewan yang baru menghasilkan variasi yang berbeda-beda. Semakin banyak kromosomnya, maka semakin banyak variasinya. Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kalian bisa memperhatikan bentuk-bentuk binatang yang tidak ada yang sama persis, pasti ada yang berbeda dari binatang-binatang itu, sekalipun kembar identik, pasti ada perbedaannya. Nah, jumlah kromosom pada beberapa organisme ternyata berbeda-beda. Manusia jumlah kromosomnya 46, simpanse 48, kuda 64, anjing 78, dan ini ada begitu banyak variasi kromosom pada binatang-binatang yang ada di sini. Nah, bukan hanya binatang yang ada di sini, termasuk tumbuhan di sini juga dimasukkan pada jumlah kromosomnya. Nah, di sini semuanya nyaris berbeda-beda jumlah kromosomnya. Inilah yang kemudian bisa menentukan keturunan yang baru, gabungan antara kromosom-kromosom yang berbeda ini. Kalau ada 46, berarti ada 23 sifat yang berbeda yang bisa diturunkan, dan masing-masing bagian akan bisa membentuk variasi sendiri. Nah, contoh kalau misalnya pada manusia, bentuk mata, bentuk telinga, bentuk hidung, bentuk rambut, warna kulit, tinggi, kemudian bentuk tubuh, macam-macam, sangat banyak variasi yang bisa dimunculkan di sini. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini tentang reproduksi pada hewan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian di dalam mempelajari hal-hal yang baru, sehingga tetap bersemangat di dalam pembelajaran online ini. Kita tidak tahu kapan kita akan bisa bertemu secara offline. Kita tentu akan merindukan bertemu dengan teman-teman kita. Berdoa
supaya virus ini cepat berlalu, dan berdoa, berusaha supaya kita tetap sehat, jaga kebersihan, tetap memakai masker. Selamat bertemu kembali pada bab yang berikutnya, yaitu tentang persilangan, sifat hereditas pada makhluk hidup. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pada bab yang berikutnya. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.